Shalom, apa kabar rekan-rekan sekalian? Hari ini saya akan berbagi kepada kita semua tentang sikap hati dalam berdoa. Di video sebelumnya saya sudah bicara tentang sikap tubuh atau sikap jasmani ketika kita berdoa kepada Tuhan. Kedua hal ini menjadi penting bagi setiap kita sebagai pendoa, sebagai orang-orang Kristen, untuk kita memahami bagaimana sih sikap atau bentuk hati dan fisik kita ketika berjumpa dengan Tuhan. Nah, rekan-rekan sekalian, saya sudah banyak membahas tentang apa itu berdoa atau doa. Doa itu adalah kita sebagai manusia, sebagai ciptaan, datang menghampiri Allah sebagai Bapa. Kita adalah anak, ya, dan Bapa kita adalah pencipta. Di dalam doa kita menghampiri Sang Pencipta kita itu. Yang kedua, di dalam doa kita membawa atau mempersembahkan hati kepada Sang Pencipta kita, yaitu Bapa kita. Hati kita akan kita bawa, akan kita persembahkan kepada Bapa di saat kita tak berdaya, ataupun di saat kita senang, saat kita bahagia, saat kita berduka, saat kita mengalami hal yang tidak enak dalam kehidupan kita. Kemudian doa itu adalah kita merindukan dan mengalami Bapa dalam segala hal apapun dalam kehidupan kita. Jadi ketika orang percaya atau orang Kristen menghampiri Bapa, dia membawa dan mempersembahkan hati. Kemudian dia merindukan dan sekaligus mengalami Bapa itu dalam kehidupannya. Nah, itulah yang kita pelajari bagaimana pentingnya berdoa dalam kehidupan kita. Ada dua sikap ketika kita berdoa kepada Bapa. Yang pertama sikap tubuh, disebut juga sikap jasmani, dan sikap hati atau sikap rohani. Kenapa penting untuk kita perhatikan hal ini? Karena memang kita sedang menghadap, ya, kita sedang datang kepada orang yang tepat, kepada Bapa kita. Jadi dia adalah Raja di atas segala raja. Dia berbeda dengan orang yang kita kenal di muka bumi ini. Dia adalah benar-benar Allah yang Maha Kuasa. Jadi penting sekali bagi setiap kita untuk memperhatikan sikap tubuh kita, ya, dan sikap hati kita. Sikap hati dan sikap tubuh itu sesuatu yang harus kita persiapkan, karena yang kita jumpain adalah Sang Pencipta kita. Ya, ibaratnya ketika kita menghadap orang yang lebih tinggi, lebih hebat, katakan itu pejabat, katakan itu orang nomor satu atau orang penting, ya, saya percaya sikap kita akan kita jaga, akan kita buat dengan rapi, sehingga melalui kedatangan kita, ya, sikap kita akan memberikan sesuatu yang menarik sehingga orang tersebut kita dilihat bahwa sikap kita sopan, sikap kita santun. Jadi rekan-rekan sekalian, penting bagi kita untuk memperhatikan sikap tubuh dan sikap hati. Jadi yang saya bahas hari ini, yang saya bagikan kepada kita, bagaimana, ya, sikap hati kita. Nah, sikap hati adalah bentuk kerinduan manusia yang sangat paling dalam, ya, bentuk kerinduan hati kita yang paling terdalam. Kemudian sikap hati itu adalah respon kita kepada Bapa, Sang Sumber kehidupan yang abadi. Jadi bagaimana hati kita, ya, bagaimana hidup kita meresponi Bapa, meresponi Tuhan, meresponi Sang Sumber berkat, Sang Sumber kehidupan itu dalam kehidupan kita. Dan itu ditentukan oleh kita. Artinya apa, Bapak Ibu?
Artinya adalah bagaimana sih kerinduan kita, bagaimana kita merindukan dia dalam kehidupan kita, bagaimana kita meresponi dia dalam kehidupan. Dan itu ditentukan oleh sikap kita, itu ditentukan oleh perbuatan kita, perilaku kita ketika kita datang kepada dia. Kemudian ya, Bapa itu melihat hati kita ketika anaknya datang menghampirinya. Ya, Bapa Tuhan kita, dia lihat sikap hati kita. Ya, sikap hati kita sebagai anak, sikap hati kita sebagai ciptaan ketika kita datang menjumpai, menghampiri, menyapa, memohon, meminta, dan lain sebagainya. Ya, Tuhan itu tidak melihat bagaimana kita kaya, bagaimana kita mewah, ya, bagaimana kita memiliki segalanya, tapi Tuhan itu melihat hati yang paling terdalam. Makanya saudara-saudara, sikap hati kita itu sangat penting sekali untuk kita perhatikan ketika kita menghampiri dia. Nah, sikap hati yang diajarkan Alkitab pada saat berdoa. Nah, ini yang kita bahas, yang saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Yang pertama adalah sikap hati dengan rendah hati. Nah, jadi ketika kita berdoa, maka berdoalah dengan sikap rendah hati. Nah, ada beberapa ayat Alkitab yang kita baca dari dalam Matius 5 ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ternyata sikap berdoa dengan rendah hati adalah sesuatu yang Tuhan inginkan. Di dalam Matius pasal 5 ayat 3 ini salah satu khotbah Yesus di bukit yang dia sampaikan kepada orang banyak bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Kenapa bisa begitu? Karena orang yang masuk di dalam kerajaan surga, orang yang memiliki kerajaan surga adalah orang yang hidup di dalam kerendahan hati. Ya, orang miskin yang dimaksudkan oleh Yesus adalah bukan miskin dari segi materi, bukan miskin dari segi keuangan, tetapi orang yang miskin di sini adalah orang yang menyadari, orang yang mengatakan dan mengakui di hadapan Allah bahwa dia bukan siapa-siapa. Ya, dia bukan siapa-siapa. Ingat, garis bawahi, ketika orang datang kepada Allah, sikap hatinya mengakui bahwa dia bukan siapa-siapa. Kalaupun kita diberkati oleh Tuhan dengan fasilitas, kalau kita pun diberkati oleh Tuhan dengan finansial kita, ingat ketika kita berdoa datang kepada Dia, bahwa sikap hati kita adalah sikap yang rendah hati. Kita akui, kita sadari bahwa saya ini Tuhan tidak ada apa-apanya. Saya hanya sebagai ciptaan. Saya hanya sebagai manusia. Nah, itulah yang disebut dengan orang yang miskin di hadapan Allah. Ya, sama halnya dengan orang muda, dia harus tunduk kepada yang lebih tua. Demikian kita juga ketika kita datang menghampiri Allah, menghampiri Tuhan, maka kita harus tunduk. Hati kita tunduk kepada Sang Bapa kita. Ya, tunduk artinya adalah kita menghargai, menghormati Dia sebagai Raja, sebagai Bapa, dan sebagai sumber segalanya dalam kehidupan kita. Ya, kita harus sadari, kita harus rendahkan diri kita, ya, di bawah apa? Di bawah tangannya yang kuat, supaya kita ditinggikannya.
Jadi sikap berdoa adalah dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Kalau kita berdoa dengan sikap yang rendah hati, saya percaya Tuhan akan meninggikan kita. Ya, Tuhan angkat kita, Tuhan pakai kita, Tuhan promosikan kita menjadi lebih hebat, menjadi orang yang sangat spesial. Ya, ini kunci yang Tuhan mau. Ini kunci yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya saya dan kita semua yang mendengar, yang menyaksikan ini rindu untuk ditinggikan oleh Tuhan sendiri. Tapi kuncinya adalah kita berdoa dengan rendah hati. Nah, inilah yang menjadi sikap hati yang pertama yang perlu kita perhatikan. Ya, sikap hati, sikap rohani kita ketika berdoa kepada Bapa adalah dengan rendah hati. Nah, ada satu lagi ilustrasi di dalam Lukas pasal 18 ya, ayat 9 dan sampai ayat 14. Saya baca buat kita sekalian. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, rekan-rekan, ini dua perumpamaan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Ada dua orang yang datang berdoa. Ada orang Farisi dan ada orang pemungut cukai. Nah, yang Tuhan terima, yang Tuhan sukai, yang Tuhan inginkan sikap hati siapa? Orang Farisi berdoa, "Tuhan, aku ini sudah hidup banyak menolong orang, sudah memberi persembahan, sudah memberi perpuluhan, sudah begini dan lain sebagainya." Ya, tetapi seorang pemungut cukai berdoa dengan sangat-sangat rendah hati. Dia mengakui, dia menyadari bahwa hidupnya adalah orang berdosa. Hidupnya adalah orang yang butuh dikasihani. Orang yang butuh diampuni. Nah, saya melihat dari sini, dari kedua perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus sendiri, seharusnya kita menyadari, kita mengakui, kita memahami bahwa hidup kita sama seperti pemungut cukai ini. Ketika datang berdoa kepada Bapa, akuilah, ya, sadarilah bahwa hidup kita, diri kita ini adalah manusia berdosa, ya, yang butuh pertolongan, yang butuh dikasihani, yang butuh, ya, diampuni, dimaafkan, dikuduskan oleh siapa? Oleh Bapa kita. Ya, kalaupun kita banyak menolong orang, banyak memberkati orang, banyak memberi tumpangan kepada orang, jangan itu menjadi landasan atau dasar kita untuk kita datang kepada Allah. Jadi rekan-rekan, Bapak Ibu Saudara sekalian, sikap hati ketika kita berdoa kepada Bapa adalah dengan rendah hati seperti pemungut cukai, ya. Sehingga Tuhan berkata apa? Tuhan berkata, "Aku akan meninggikan, aku akan memakai, memperlengkapi engkau, ya, sebagai apa? Sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan."
yang diangkat oleh Tuhan, yang dipromosikan oleh Tuhan. Jadi ini kunci yang perlu kita pahami ketika kita apa? Ketika kita datang menghampiri Bapa kita. Baik, rekan-rekan sekalian, berdoa dengan rendah hati adalah cara yang tepat untuk berbicara kepada Tuhan kita. Sekali lagi, berdoa dengan rendah hati adalah cara yang paling efektif dan efisien ketika saya dan rekan-rekan sekalian datang menghampiri dan berbicara kepada Tuhan kita. Amin. Berdoa dengan rendah hati adalah ciri orang yang mengasihi Bapa dalam hidupnya. Ini penting kita garis bawahi. Jadi kalau kita mengasihi Bapa, mengasihi Tuhan, maka datanglah kepada Dia dengan sikap rendah hati. Maka datanglah kepada Dia dengan sikap menyadari bahwa kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, berdoa dengan rendah hati adalah sikap menghormati dan menghargai Sang Bapa kita. Ya, sikap menghormati dan menghargai Bapa kita. Inilah yang menjadi hal penting bagi setiap kita ketika kita berdoa, berbicara, menghampiri Tuhan kita, Sang Sumber kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, semoga memberkati dan bermanfaat bagi kita sekalian. Amin.